Perkenalkan, saya Yulisda Selan. Saya dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen kependudukan dan ketenagakerjaan. Sumber data demografi adalah sensus, sistem registrasi kejadian vital, registrasi penduduk, survei terbatas, dan survei penduduk berdasarkan sampel. De facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah. De jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Yang membedakan dari data primer dan sekunder yaitu data primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama, sementara data sekunder merupakan data primer yang diperoleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpulan data primer atau oleh pihak lain. Sensus merupakan perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai misalnya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal lainnya yang dianggap perlu. Survei adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data. Survei berarti penyelidikan, peninjauan, atau pengukuran. Survei adalah proses pengumpulan informasi tentang topik tertentu dengan tujuan menggunakan data. Registrasi memiliki arti yakni pencatatan. Registrasi juga memiliki arti sebagai proses pendaftaran dalam registrasi. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Reliabilitas adalah hasil konsisten dari sebuah tes secara berulang-ulang sebagai sebuah bukti ketepatan hasil tes, walau tes tertentu diulang-ulang akan menghasilkan hasil semua. Pentingnya mempelajari demografi penduduk yaitu karena demografi mampu mendeskripsikan perkembangan penduduk pada masa lalu dan tren pertumbuhan. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Cara menganalisis demografi penduduk. Dengan analisis kependudukan tersebut dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Variabel demografi kependudukan yaitu yang pertama kelahiran, kedua kematian, yang ketiga migrasi, yang keempat jenis kelamin, yang kelima umur, yang keenam jumlah, yang ketujuh penghasilan, dan yang kedelapan agama. Kondisi penduduk di perkotaan yaitu pada tahun 2020 penduduk perkotaan diproyeksi sebanyak 154,2 juta jiwa atau 56,4% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 273,5 juta jiwa. Angka tersebut meningkat pada 2025 hingga mencapai 170,4 juta jiwa atau 59,3% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 280 juta jiwa. Struktur penduduk perkotaan yaitu yang pertama kerangka atau jaringan jalan, yang kedua daging atau kompleks perubahan penduduk, yang ketiga darah atau manusia dengan gerak-gerik kegiatannya.
Ciri-ciri masyarakat kota, yang pertama memiliki hubungan sosial yang memiliki sifat pertembayan. Yang kedua, mempunyai sinergi keruangan. Yang ketiga, kekuatan dari keagamaan yang tidak terlalu kuat. Yang keempat, sifat individualisme. Yang kelima, pemikiran lebih rasional. Yang keenam, gaya hidup lebih mewah. Yang ketujuh, memiliki pendidikan yang relatif tinggi. Sifat masyarakat kota, yaitu masyarakat kota anggota-anggotanya berpisah-pisah, saling tidak kenal satu sama lain, lebih terikat kepada kekeluargaan. Kondisi masyarakat desa yang pertama yaitu menjunjung tinggi kesederhanaan, yang kedua cenderung mudah curiga, yang ketiga menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku. Ciri-ciri masyarakat pedesaan yaitu yang pertama sederhana, yang kedua mudah curiga, yang ketiga menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya, yang keempat mempunyai tugas atau berbicara apa adanya, yang kelima tertutup dalam keuangan mereka. Sifat dan hakikat masyarakat pedesaan, yaitu masyarakat pedesaan mempunyai sifat yang kaku tapi sangatlah ramah. Biasanya adat dan kepercayaan mereka di sekitar yang membuat masyarakat pedesaan masih kaku, tetapi asalkan tidak melanggar hukum, adat, dan kepercayaan, maka masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang ramah. Macam-macam dan gejalanya yaitu terjadinya praktik politik, perayaan panen padi, ketidakdisiplinan pengendaraan sepeda motor di jalan. Mobilitas komunitas desa yaitu mobilitas sosial pada masyarakat desa lebih sulit terjadi karena masyarakat desa cenderung tidak mau menerima suatu yang baru sehingga pengetahuannya kurang. Pada masyarakat pedesaan terdapat lebih banyak faktor-faktor yang menghambat mobilitas sosial, misalnya saja masih terdapat perbedaan jenis kelamin atau gender. Pada masyarakat desa, yang terpenting bagi mereka adalah sesuatu dengan adat atau tradisi. Mereka tidak ingin melakukan inovasi ataupun perubahan sehingga hampir tidak ada mobilitas. Perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu karena adanya faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Tingkat kelahiran adalah tingkat pertambahan atau tingkat kelahiran bayi pada suatu periode tertentu. Tingkat kematian adalah berkurangnya jumlah penduduk pada periode tertentu akibat hilangnya tanda-tanda kehidupan pada seseorang secara permanen. Migrasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Ukuran demografi adalah ilmu yang mempelajari kependudukan manusia. Dengan kata lain, demografi meliputi ukuran serta struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Jenis-jenis data demografi yang pertama yaitu ukuran populasi merupakan jumlah item sampel yang diambil. Kepadatan penduduk merupakan banyaknya penduduk di suatu daerah tertentu. Usia atau umur sejak kelahiran, jenis kelamin, perbedaan biologis, laki-laki dan perempuan, tingkat pendidikan. Manfaat ukuran demografi yaitu agar mengetahui dan menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, kecenderungannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dengan data yang tersedia. Contoh ukuran demografi yaitu yang pertama, rasio, proporsi, dan rata-rata. Fungsi piramida yaitu pendapatan informasi mengenai komposisi penduduk yang sesuai umur dan jenis kelamin.
Mortalitas merupakan parameter demografi yang berfungsi mengurangi jumlah penduduk. Ukuran mortalitas yaitu yang pertama angka kematian dasar, yang kedua angka kematian bayi, dan yang ketiga angka kematian anak. Morbiditas berasal dari kata morbiditas dan dalam bahasa Indonesia menjadi morbidity, yang menurut bahasa intinya keadaan tidak sehat. Ukuran pertama morbiditas yaitu angka insidensi dan prevalensi, dan berbagai ukuran turunan dari berbagai ukuran tersebut. Kompensasi penduduk adalah imbalan berupa uang atau bukan uang natural yang diberikan kepada pegawai dalam perusahaan atau organisasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kompensasi adalah pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang berharga dengan utangnya. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau George Population Density atau CPD menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah tersebut. Struktur penduduk negara berkembang yang pertama, tingkatan produktivitas per kapita secara substansial dengan maksud langsung akan penduduk desa yang tidak mempunyai. Perlu transformasi pertanian subsistensi tradisional menjadi perusahaan perdagangan, perlunya penyadaran petani kecil tradisional dan buruh tani panggarap untuk bertindak rasional. Perlunya insentif ekonomi cukup memadai untuk mempercepat pertanian, peningkatan output di antara petani, peningkatan produktivitas pertanian yang cukup memadai untuk memperbaiki bidang pendidikan, kesehatan, dan pendidik dalam pelayanan sosial lainnya. Struktur negara maju adalah yang pertama memiliki teknologi yang sangat tinggi, yang kedua ekonominya sangat merata, yang ketiga fasilitas yang sangat memadai, merata, dan berkualitas. Struktur sosial menurut Suarjono Sukanto adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu dan kelompok dalam struktur tersebut. Ukuran mortalitas adalah yang pertama angka kematian kasar, yang kedua angka kematian menurut umur, yang ketiga angka kematian anak, yang keempat angka kematian anak di bawah umur 5 tahun, yang keempat angka kematian bayi. Penyebab adanya mortalitas yaitu karena angka kematian penduduk dalam suatu wilayah disebabkan oleh faktor pendorong kematian, diantaranya tingkat kesehatan yang rendah, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, bencana alam, wabah, hingga konflik antara bangsa. Sumber data mortalitas yaitu adanya beberapa sumber kematian, yaitu sensus penduduk, survei, dan sumber-sumber lain seperti rumah sakit, dinas pemakaman, kantor polisi, dan lain-lain. Angka morbiditas merupakan ukuran tentang kesakitan atau keluhan kesehatan di suatu wilayah. Angka morbiditas mempunyai peranan yang lebih penting dibanding dengan angka kematian. Data morbiditas adalah
Angka kesakitan yang berasal dari community based yang diperoleh melalui studi morbidita dan facility based data yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan secara rutin. Sekian penjelasan materi dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.